Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D kelompok 1 ingin mempresentasikan materi metal foam dalam mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya yaitu Abtal Mahdi dengan NPM 18 10 63 11 547. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Kurniawan, NPM 18 10 63 11 50007. Terima kasih. Halo, nama saya Ilham Najri Taufik dengan NPM 18 10 63 11 50008. Nama saya Ludia Nafi, NPM 18 10 63 11 50048. Nama saya Dita Armelia dengan NPM 18106311500499. Nama saya Muhammad Fadlan Faris dengan NPM 181063115050. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Akbar Pratama dengan NPM 18 10 6311 50051. Oke, dalam video presentasi kali ini akan terdapat beberapa poin materi yang dibahas, yaitu yang pertama ada teori dari metal foam, yang kedua karakteristik metal foam, kemudian struktur material metal foam, kemudian material properties, proses manufaktur, proses pengujian, aplikasi dari penggunaan metal foam, dan yang terakhir itu sumber referensi. Oke, penjelasan dari metal foam. Metal foam biasa disebut juga dengan busa logam. Pengertian dari metal foam sendiri adalah metal foam adalah suatu material dengan kepadatan yang rendah, memiliki struktur yang ringan, penyerapan energi yang bagus, manajemen termal yang bagus, dan pada saat ini metal foam yang paling komersial adalah aluminium dan nikel. Metal foam dapat dibuat dari logam magnesium, timbal, zinc, tembaga, titanium, paduan CuZn atau bronze, dan metal foam dapat didaur ulang dan tidak beracun. Seperti dilihat dari gambar di sebelah ini, kebentukannya seperti ini, busa-busa logam dengan bulat-bulatan yang seperti itu. Berikut saya akan menjelaskan tentang struktur material metal foam. Busa logam memiliki ciri struktur yaitu sel topologi, sel-sel terbuka, dan sel-sel tertutup. Nah, yang pertama ada busa logam terbuka. Busa logam terbuka ini biasanya disebut dengan open cell metal foam. Nah, open cell metal foam ini biasanya memiliki struktur yang fleksibel. Dalam aplikasi open cell metal foam ini digunakan untuk heat exchanger dan aerospace. Contohnya adalah polyurethane. Nah, yang kedua ada busa logam tertutup. Nah, busa logam tertutup ini biasanya disebut dengan closed cell metal foam. Closed cell metal foam ini memiliki struktur yang lebih kaku dari open cell metal foam. Pada aplikasi, biasanya closed cell metal foam ini digunakan untuk helm sepeda yang bertujuan untuk menahan tegangan impact yang terjadi. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang material properties metal foam. Jadi, material properties atau karakteristik dari metal foam itu ada 9. Yang pertama, dapat menyerap energi dengan sangat baik. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, memiliki sifat mekanik yang baik. Yang keempat, memiliki ketebalan yang baik. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Yang keenam, tahan terhadap abrasi. Yang ketujuh, memiliki porositas antara 75% sampai 95%. Yang kedelapan itu tidak mudah terbakar. Dan yang terakhir, yang ke-9, dapat didaur ulang. Terima kasih. Forming of melt by gas injection, hydro or alkane. Pada proses ini dibutuhkan silikon karbida, aluminium oksida, atau magnesium oksida partikel yang digunakan untuk meningkatkan viskositas lelehan. Langkah pertama, persiapan dari lelehan aluminium yang mengandung beberapa zat, contohnya logam matriks komposit atau MMC,
Langkah ini memerlukan teknik pencampuran yang rumit untuk menjamin distribusi seragam partikel. Berbagai paduan aluminium dapat digunakan. Lelehan ini difoam pada langkah kedua dengan menyuntikkan gas seperti udara, nitrogen, dan argon ke dalamnya menggunakan impeller yang berputar dan dirancang khusus atau nozzle bergetar. Ini menghasilkan gelembung gas yang sangat halus dalam pelelehan dan pendistribusian merata. Campuran kental yang dihasilkan dari gelembung dan lelehan logam mengapung ke permukaan cairan, di mana ia berubah menjadi cairan busa cukup kering sebagai logam cair mengalir keluar. Karena partikel keramik di dalam pencairan, foam relatif stabil. Hal ini dapat ditarik dari permukaan cairan, misalnya dengan ban berjalan, dan kemudian didinginkan dan dipadatkan. Busa padat yang dihasilkan pada prinsipnya diinginkan selebar tabung yang berisi logam cair dan biasanya memiliki tebal 10 cm. Fraksi volume partikel penguat biasanya berkisar antara 10% sampai 20% dengan ukuran partikel rata-rata dari 5 mm sampai 20 mm. Pemilihan ukuran partikel dan konten telah dilakukan secara empiris. Jika konten atau partikel ukuran terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat masalah hasil. Kepadatan busa aluminium yang dihasilkan ini berkisar dari 0,069 gram per cm kubik sampai 0,54 gram per cm kubik. Ukuran pori rata-rata dari 25 mm sampai turun ke 3 mm dan dinding ketebalan dari 50 mm sampai 85 mm. Baik, cara selanjutnya yaitu adalah foaming of mats with blowing agent atau alporas. Cara kedua untuk pelelehan foam secara langsung adalah dengan menambahkan blowing agent untuk mencairkan bukan menyuntikkan gas ke dalamnya. Panas menyebabkan blowing agent terurai dan melepaskan gas yang kemudian mendorong proses foaming. Dalam langkah pertama sekitar 1,5 berat persen logam kalsium ditambahkan ke aluminium yang meleleh pada 680 derajat Celcius. Cairan diaduk selama beberapa menit. Selama itu viskositas meningkat akibat 5 faktor karena pembentukan kalsium oksida, kalsium aluminium oksida, atau mungkin bahkan intermetalik yang mengentalkan cairan logam. Gambar tersebut menunjukkan efek pengadukan pada viskositas dari aluminium meleleh dengan penambahan kalsium. Setelah viskositas telah mencapai nilai yang diinginkan, titanium hidrida ditambahkan, biasanya 1,6% sebagai blowing agent melepaskan gas hidrogen dalam cairan kental panas. Berkembang secara perlahan, bertahap mengisi tabung foam dan berlangsung pada tekanan konstan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan solid gas eustatic solidification. Pada metode ini, cairan logam membentuk sebuah sistem yang eustatic dengan gas hidrogen. Jika salah satu dari logam tersebut dilelehkan dalam sebuah atmosfer hidrogen dengan tekanan hingga 50 atmosfer, akan menghasilkan lelehan yang homogen berisikan hidrogen. Jika suhunya diturunkan, maka lelehan tersebut akan mengalami sebuah transisi eustatic menjadi sebuah sistem heterogenus dua fasa, yaitu ada fasa solid dan fasa gas. Jika komposisi dari sistem mendekati konsentrasi eustatic, reaksi segregasi akan terjadi pada suhu tertentu. Seiring dengan kelelahan yang mulai membeku, presipitat gas yang berupa pori terperangkap di dalam logam. Morfologi pori yang dihasilkan sangatlah tergantung dari jumlah hidrogen yang diberikan, tekanan selama pelelehan, dan arah dan laju pendinginan dan komposisi kimia dari lelehan tersebut. Secara umum, pori panjang yang terelongasi dan terorientasi ke satu arah tertentu akan terbentuk selama pendinginan. Diameter pori sekitar 10 mm dan panjang
poros berkisar antara 100 mm dan 300 mm dan porositasnya dari 5% hingga 75%. Distribusi ukuran pori tidaklah seragam karena pertumbuhan poros yang besar dan kecil terbentuknya dengan secara bersamaan. Pori yang dihasilkan bisa berbentuk kerucut ataupun berbentuk bergelombang. Oke, di slide selanjutnya ada forming of powder compact. Logam yang diform juga bisa diproduksi dari serbuk logam. Proses produksi dimulai dengan mencampurkan serbuk logam dasar, serbuk paduan, atau campuran serbuk logam dengan blowing agent yang kemudian dikompaksi. Kompaksi bisa didapatkan dengan cara menempatkan blowing agent di dalam matriks logam tentunya. Contoh dari metode kompaksi seperti yang disebutkan sebelumnya adalah kompreksi uniaksial atau isotektik, ekstrusi kawat, atau pengelolaan serbuk. Prekursor ini harus diproduksi secara hati-hati karena sisa porositas atau cacat-cacat yang lainnya akan menghasilkan hasil yang buruk bagi proses produksi di tahap berikutnya. Langkah berikutnya setelah dikompaksi adalah memberi perlakuan panas pada temperatur hampir mendekati titik leleh dari material metrik tersebut. Blowing agent yang terdistribusi secara merata di dalam material tersebut akan terdekomposisi dan melepaskan gas yang memaksa prekursor yang sedang meleleh untuk berekspansi, membentuk sebuah struktur berpori. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk berekspansi secara penuh tergantung dari suhu dan ukuran dari prekursor dan berkisar antara beberapa detik hingga beberapa menit. Nah, jika sebuah material prekursor diform di dalam furnace, hasilnya akan berupa gumpalan logam busa dengan bentuk yang tidak teratur. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita harus membatasi ekspansi dari prekursor tersebut. Untuk membatasi ekspansi prekursor tersebut bisa dilakukan dengan memasukkan prekursor ke dalam cetakan. Kemudian menggunakan panas, kita bisa membuatnya berekspansi sehingga bisa memenuhi semua isi cetakan tersebut. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai forming of powder compact. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya adalah pembentukan forming of ingots containing blowing agents, foam grid or foam case. Nah, proses pembentukan ini yang dimana melelehkan dengan metode kompaksi serbuk baru. Yang dimaksud dengan serbuk baru ini, serbuk yang telah dimodifikasi dengan menambahkan partikel titanium hydride langsung ke dalam lelehan aluminiumnya. Untuk menghindari evolusi hidrogen lebih cepat dari waktu yang ditentukan, lelehan harus langsung didinginkan di bawah suhu lelehnya. Setelah dicampurkan atau blowing agent harus dipasifikasi untuk mencegah melepaskan gas lebih awal sebelum proses solidifikasi. Untuk cara yang terbaru ini, serbuknya dimasukkan ke dalam siklus perlakuan panas yang akan membentuk lapisan oksida pada setiap partikel dan menunda dekomposisi. Serbuk ini kemudian ditambahkan ke dalam lelehan dan dapat didinginkan secara perlahan setelah pengadukan. Lelehan yang mengandung silikon karbid digunakan untuk mendapatkan foam yang stabil. Proses foaming bisa diproduksi dalam berbagai macam suhu pembuatan yang berbeda, sehingga bisa menghasilkan produk dengan struktur poros yang beragam. Pada gambar di samping ini, kita lihat perbedaan dari poros antara material satu dan yang lainnya, di mana gambar yang satu ini, yang sebelah kiri lebih kecil-kecil dan yang sebelah kanan lebih besar. Itu karena
produk dengan struktur poros yang beragam. Ya, selanjutnya. Baik, di sini ada video proses pembuatan metal foam untuk heat exchanger. Mari kita lihat video berikut.
Baik, materi selanjutnya yaitu tentang proses manufaktur pada metal foam. Jadi proses manufaktur pada metal foam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama proses manufaktur pada busa sel terbuka, dan yang kedua itu proses manufaktur pada busa sel tertutup. Yang proses manufaktur pada sel terbuka adalah busa sel terbuka diproduksi dengan pengecoran atau metalurgi serbuk. Dalam metode bubuk digunakan pemegang ruang. Seperti namanya, mereka menempati ruang dan saluran pori. Dalam proses pengecoran, busa dicetak dengan kerangka busa poliuretan sel terbuka. Dan yang kedua, itu proses manufaktur pada busa sel tertutup, yaitu busa biasanya dibuat dengan menyuntikkan gas atau mencampurkan bahan berbusa ke dalam logam cair. Lelehan bisa dibuat berbusa dengan membuat gelembung gas di dalam material. Terus biasanya gelembung dalam logam cair sangat mengapung dalam cairan dengan kepadatan tinggi dan naik dengan cepat ke permukaan. Terus peningkatan ini dapat diperlambat dengan meningkatkan viskositas logam cair dengan menambahkan bubuk keramik atau elemen paduan untuk membentuk partikel penstabil dalam lelehan, atau bisa dengan cara lain. Itu adalah proses pengujian. Bahan yang digunakan dalam proses pengujian ini adalah aluminium serbuk dengan merek Fine Powder, stabilizer 26,98 gram per mol, dengan spesifikasi Asai 90%, heavy metal 0,03%, As 0,005%, Fe 1,0%, Fat 2,0%, dan bahan yang digunakan sebagai foaming agent adalah urea dengan ukuran partikel serbuk 1,7 mm, alat cetakan yang berdiameter 12 mm. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan. Pengujian kuat tekan dilakukan untuk mengetahui kekuatan tekan dari aluminium foam. Pengujian kuat tekan dilakukan dengan mesin United Testing Machine. Pengujian kuat tekan dilakukan dengan kecepatan sama di masing-masing spesimen. Nah, berikut saya ingin menjelaskan tentang hasil pengujian. Hasil pengujian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persentase porositas pada fraksi massa. Pada penelitian pembuatan aluminium foam dihasilkan persentase porositas pada fraksi massa. Nah, nilai fraksi massa yang pertama yaitu 50%, yang kedua 60%, dan nilai yang ketiga adalah 70%. Dan berikutnya ada nilai porositas. Nah, nilai porositas yang pertama yaitu 62,68%, yang kedua 72,50%, dan yang ketiga ada 80,81%. Nah, hasil pengujian yang kedua yaitu adalah tegangan luluh pada fraksi massa. Hasil pengujian tekanan didapatkan tegangan luluh pada fraksi massa. Nah, nilai fraksi massa yang pertama yaitu 50%, dan nilai yang kedua itu 60%, dan nilai yang ketiga itu 70%. Dan berikut ada nilai urea. Nilai urea yang pertama yaitu 0,27 megapascal, dan nilai yang kedua itu 0,25 megapascal, dan nilai yang ketiga yaitu 0,15 megapascal. Oke, materi selanjutnya yaitu aplikasi penggunaan metal foam pada kehidupan nyata. Pengaplikasiannya itu dibagi atau dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama pada industri otomotif, yang kedua pada bidang medis, yang ketiga itu pada industri aerospace, yang keempat pada bidang lainnya. Di bidang atau industri otomotif sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama crash energy absorption atau penyerapan energi tabrakan. Contoh alatnya yaitu aluminium foam. Jadi si aluminium foam itu dimasukkan ke dalam bumper mobil. Contoh kasusnya, jika mobil melaju dengan kecepatan 28 mil per jam, lalu si mobil tersebut mendapatkan tumbukan. Nah, si pengguna mobil itu merasakan tumbukan sama seperti dia melaju dalam kecepatan 5 mil per jam. Nah, itu contoh kasusnya. Yang kedua itu sebagai exhaust pada kendaraan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Pada dunia otomotif, metal foams dapat dipergunakan dari polimer ataupun logam. Contoh pengaplikasian metal foams adalah pada exhaust di kendaraan. Metal foams dapat memberikan ketahanan panas yang lebih tinggi dan kemampuan transfer massa yang lebih baik. Di Jepang telah dipergunakan Alporas foams atau aluminium metal foams di sepanjang jalan dan di rel kereta tercepat di dunia, yaitu Shinkansen. Udara yang membawa suara akan masuk ke dalam foams dan bergesekan dengan dinding sel yang akan mengakibatkan turbulensi dan memungkinkan menurunkannya frekuensi dari suara tersebut. Selanjutnya, selain pengaplikasian pada industri otomotif, ada pula pengaplikasian pada dunia medis. Metal foam pada dunia medis telah dicoba sebagai penyambung tulang. Jadi, singkatnya, tulang dibor sehingga terbentuk lubang. Kemudian, metal foam tersebut dimasukkan ke dalam tulang sehingga nantinya tulang akan tumbuh menuju logam tersebut, membentuk sambungan yang permanen. Umumnya yang digunakan adalah tantalum dan titanium karena memiliki tensile strength yang tinggi, ketahanan korosi, dan biocompatibility yang baik. Selain itu, penelitian klinis pada mamalia menunjukkan bahwa logam seperti titanium foam dapat memungkinkan penyusunan vaskular sistem pada darah yang poros. Penggunaan metal foams pada industri aerospace. Penggunaan lembaran aluminium foams atau metal foams yang bentuknya seperti papan yang berlapis-lapis dapat menggantikan penggunaan material yang strukturnya seperti honeycomb karena memiliki performa yang lebih baik dan ongkos produksi yang lebih rendah. Contoh penggunaannya yaitu pada ekor helikopter, lalu dijadikan bantalan pada alat untuk mendarat di pesawat ruang angkasa, dan dijadikan struktur bantalan penahan beban pada satelit. Jenis metal foams yang digunakan pada angkasa ini biasanya yang ringan, contohnya seperti NGLI foams. Contoh aplikasi lainnya adalah yang pertama, untuk pembuatan kapal konstruksi dengan berat rendah. Yang kedua, penyaringan padatan yang terkandung pada fluida atau partikel cairan pada gas. Contohnya, untuk minyak yang terkontaminasi air. Nah, yang ketiga ada penopang katalis. Contoh, untuk menghilangkan nitrogen oksida pada exhaust suatu power plant. Nah, yang keempat ada heat exchanger dan mesin pendingin. Dan yang kelima ada elektroda baterai. Oke, di dalam slide yang selanjutnya ini kami akan membahas mengenai sumber referensi. Nah, sumber referensi kami itu yang pertama berasal dari ebook Metal Foam Design di www.script.com, kemudian pengaruh fraksi massa di https://123doc.com, kemudian pengertian metal foam data teori di https://textid123doc.com, dan yang terakhir metal foam di https://docplayer.info. Baik, mungkin sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.